tiba di tempat acara. Hadirin dimohon. Setiap saya berkunjung ke provinsi manapun, ke kabupaten dan kota manapun, selalu yang menjadi keluh kesah adalah kekurangan listrik. Selalu itu. Ada yang lapor, Bupati, Pak, listrik di sini masih sangat kurang. Pindah lagi ke provinsi yang lain, Pak, listrik di sini masih kurang. Sering mati, sering biarpet. Ya inilah memang fakta yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saya telah perintahkan terus kepada Menteri, baik Menteri SDM, Menteri BUMN, kepada Dirut PLN, untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, utamanya lagi di tanah Papua. Kemudian listrik. Saya kira Bapak, Ibu, dan Saudara sudah tahu tahun 2020 Papua nanti akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional PON. Sekarang venue-venue tempat untuk penyelenggaraan sedang dibangun oleh gubernur, oleh provinsi, kota, maupun sebagian oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau dihitung-hitung listriknya juga masih kurang, sudah dihitung listriknya masih kurang. Oleh sebab itu, apa yang akan kita resmikan ini dan apa yang akan kita bangun ini juga salah satu dalam rangka nanti menyiapkan PON tahun 2020. Dan perlu juga kita ketahui bahwa nanti sampai tahun 2019, sekarang ini di Papua totalnya, Papua dan Papua Barat totalnya adalah 280 MW. Sampai 2019 nanti kita harapkan kita akan mendapatkan angka 730 MW, sudah lipat lebih dari 2 kali. Dan kita harapkan sudah tidak ada kekurangan listrik lagi di sini. Ini harapan kita itu. Dan tadi saya sudah bisik-bisik, saya perintahkan ke Menteri ESDM untuk diberikan prioritas penggunaan gas untuk kelistrikan kita. Jangan semuanya batu bara. Harus ada beberapa pembangkit listrik, baik memakai gas, baik memakai tenaga mikrohidro, memakai matahari, dan ada juga arus laut yang nanti juga akan kita mulai di NTT. Inilah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyediakan kelistrikan. Dan hari ini di Papua ada 22 desa, kelurahan atau kampung, dan di Maluku Utara ada 13 desa yang mendapatkan listrik. Saya juga menyadari tidak selamanya kita dapat bergantung pada energi yang berasal dari sumber daya alam, minyak bumi, misalnya, atau batu bara, karena lambat laun sumber daya tersebut akan habis karena tidak bisa diperbarui. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Tadi sudah saya sampaikan, desa-desa pakai surya, pakai matahari. Oleh karenanya, saya juga mendorong pembangkit listrik energi baru terbarukan, seperti tadi, pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan beberapa diantaranya akan diresmikan pada hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, listrik bukan hanya memberikan penerangan. Ini bukan hanya masalah penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita, bagi penduduk di Papua maupun di Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Malam hari anak-anak kita bisa belajar,
Mungkin yang mempunyai usaha di rumah juga bisa listrik ini memberikan usaha-usaha, menghidupkan usaha-usaha yang ada di rumah-rumah. Tapi buat saya yang paling penting anak-anak kita bisa belajar agar ke depan sumber daya manusia kita bisa lebih baik dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mendorong percepatan berbagai pembangkit listrik di seluruh tanah air, agar kita dapat membangkitkan potensi dan kekuatan yang kita punyai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya nyatakan pembangunan PLTMG MPT Jayapura 50 MW dimulai, dan saya resmikan PLTU Tidore 2x7 MW listrik Desa Papua dan Maluku Utara, PLT Mikrohidro Lanijaya dan Tolikara, serta PLTS terpusat untuk kawasan Papua dan Papua Barat diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi kami informasikan dengan penekanan sirene ini, maka resmilah sudah 92 listrik dan Desa Papua Barat, serta 34 listrik Desa Maluku Utara, PLTU Maluku Utara dan groundbreaking MPP Jayapura, serta 17 PLTS dan 2 PLTMH disaksikan langsung di Tidore maupun di Desa Yoboi Jayapura. Aduh, ini lampu.